Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisinisa Soleha akan membuktikan teorema 11.6 sampai 11.10 di bab 11. Yang pertama itu teorema 11.6 yang berbunyi ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang di hadapannya. Diketahui lingkaran OP dengan sudut BAC. Buktikan bahwa ukuran sudut BAC sama dengan setengah dari ukuran busur BC. Bukti, misalkan sudut keliling memuat diameter lingkaran. Sudut BAP memuat AC diameter lingkaran P. Selanjutnya buat BP, buat cross BP. Terus pada segitiga ABP ukuran sudut BAP benar sama dengan ukuran sudut BAP ditambah sudut ABP sama dengan ukuran sudut BPC. Karena ruas BP dan ruas AC itu jari-jari, maka BP dan AP itu kongruen sesuai definisi jari-jari. Selanjutnya BAP dan kongruen dengan BAP kongruen dengan ABP sesuai dengan teorema 4.3. Selanjutnya ukuran sudut BAP sama dengan kongruen dengan ukuran sudut ABP, sehingga kita bisa mensubstitusikan sudut ABP ditambah ukuran sudut ABP sama dengan ukuran sudut BPC, disubstitusi. Selanjutnya jadi 2 ukuran sudut BAP sama dengan 2 sudut BPC, sehingga sudut BPC sama dengan ukuran sudut busur BC sesuai definisi sudut pusat. Selanjutnya 2 dikali ukuran sudut BAP sama dengan ukuran busur BC, substitusi, sehingga ukuran sudut BPC setengah dari busur BC, sehingga kita bisa mensubstitusikan ukuran sudut BAP sama dengan setengah dari busur BC, sehingga terbukti. Selanjutnya kasus yang kedua itu kita buat diameter AD, sehingga ukuran BAC itu sama dengan ukuran BAD ditambah ukuran DAC, sehingga ukuran sudut BAO sama dengan setengah dari ruas BD sesuai dengan kasus yang ini. Kalau sudut yang ukuran sudut DAC itu sama dengan setengah dari ukuran busur DC, kayak yang pertama. Selanjutnya ukuran sudut BAC sama dengan setengah dari ukuran sudut BD ditambah ukuran setengah dari busur DC, sehingga kita setengahnya bisa dikeluarkan jadi seperti ini, dan kita
sehingga ukuran sudut BD tambah ukuran sudut DC sama dengan ukuran sudut BDC sesuai dengan teorema 5.1. Jadi ukuran sudut BAC sama dengan 1/2 dari ukuran busur BDC. Terbukti. Selanjutnya kasus yang ketiga itu kita buat diameter AD sehingga ukuran sudut DAC itu setengah dari ukuran BCD sesuai dengan kasus yang kedua. Selanjutnya ukuran CAD itu sama dengan setengah dari ukuran CD kayak kasus yang pertama, sehingga ukuran sudut BCD sama dengan ukuran sudut BC ditambah ukuran sudut CD sesuai teorema 11.5, sehingga ukuran busur BC ukuran sudut BC sama dengan ukuran busur BCD dikurangi ukuran sudut BC. Selanjutnya langkah kelima itu ukuran sudut BAC sama dengan ukuran sudut BAC ditambah ukuran sudut CAD sehingga ukuran sudut BAC sama dengan ukuran sudut BAD dikurangi ukuran sudut ukuran sudut CAD sehingga ukuran sudut BAC itu setengah dari ukuran sudut BCD dikurangi ukuran sudut CD sehingga terbukti bahwa ukuran sudut BAC sama dengan setengah dari ukuran busur BC. Terbukti. Selanjutnya pembuktian teorema 11.7. Diketahui sebuah sudut dengan titik sudut pada lingkaran sedemikian hingga sudut itu dibentuk oleh sinar tali busur dan sinar garis singgung. Ukuran sudutnya adalah setengah ukuran busur yang dihadapannya. Diketahui ini lingkaran O dan sudut CAB dibentuk oleh sinar tali busur AC dan sinar garis singgung. Selanjutnya kita buktikan bahwa ukuran sudut CAB itu sama dengan setengah dari ukuran busur AC. Bukti yang pertama itu kita buat ruas AO dan OC. Selanjutnya sesuai definisi sudut pusat, ukuran sudut AOC itu sama dengan ukuran busur AC. Selanjutnya AOC ruas OA itu tegak lurus dengan ruas AB sesuai dengan teorema 11.1. Karena sudut AOC itu tegak lurus, jadi ukuran sudutnya itu 90 derajat. Selanjutnya kita misalkan sudut OAC itu sama dengan X. OAC itu sama dengan X ini. Selanjutnya ini ada
AO dan OC itu kan merupakan jari-jari, sehingga sesuai definisi jari-jari itu ruas AC dan ruas OC itu kongruen. Selanjutnya segitiga OAC itu segitiga sama kaki sesuai dengan teorema 4.3. Sesuai dengan teorema 4.3, sudut OAC kongruen dengan sudut OCA sesuai dengan teorema 4.3, sehingga ukuran jumlah semua sisinya itu 90 derajat. Jadi jumlah AOC ditambah ini X, ini kan tadi dimasalkan X, jadi ininya juga X sama dengan 180 derajat, sehingga kita ini jadi sudut AOC bisa dipindah ruas ke sana jadi 180 min 2X. Kan tadi ini sudut sudut CAB sama dengan jadi 90 derajat dikurangin X, sehingga CAB itu setengah dari sudut AOC, sehingga sudut CAB sama dengan setengah dari busur AC. Terbukti. Selanjutnya pembuktian teorema 11.8 bunyinya dua ruas garis singgung pada lingkaran dari titik di luar lingkaran adalah kongruen dan membentuk sudut-sudut kongruen dengan garis yang menghubungkan titik di luar lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jadi diketahui lingkaran P dan titik Q itu di luar lingkaran, dan ruas QR dan ruas QS itu menyinggung lingkaran di titik R dan titik S. Buktikan bahwa QR dan QS itu kongruen dan sudut SQP itu kongruen dengan sudut RQP. Bukti yang pertama, kita buat jari-jari pada ruas PR dan ruas PS. Karena ruas PS dan ruas PS itu jari-jari, maka ruas PR dan ruas QS itu kongruen. Ruas PS dan ruas QS itu kongruen. Selanjutnya PQ itu kongruen dengan PQ sesuai sifat reflektif. Selanjutnya PRQ itu tegak lurus dan PSQ itu tegak lurus, sehingga ukuran sudut PRQ itu 90 derajat dan ukuran PSQ itu juga 90 derajat. Maka sudut PSQ itu kongruen dengan sudut PRI. Selanjutnya segitiga PSQ itu kongruen dengan segitiga PRQ karena memenuhi sisi sudut, sehingga sisi yang bersesuaian itu kongruen dan sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen. Jadi ruas QS dan ruas QS itu juga kongruen, dan sudut SQP itu kongruen dengan sudut RQP, sehingga terbukti. Selanjutnya pembuktian teorema 11.9. Bunyi teoremanya itu diketahui lingkaran C dan
Q sebuah lingkaran C dan titik Q di luar lingkaran. Misal garis L sekan melalui Q memotong lingkaran C di R dan S, dan L2 sekan lain melalui titik Q yang memotong lingkaran di C di U dan T. Maka QR dikali QS sama dengan QU dikali QT. Diketahui lingkaran C titik Q di luar lingkaran ini, ruas QS itu sekan memotong lingkaran di ruas R dan S, dan sekan QT memotong lingkaran di titik U dan T. Buktinya, yang pertama kita buat ruas TR nih dan US, karena USR itu sudut keliling, dan karena USR dan RTU itu menghadap sudut yang sama, menghadap busur yang sama, yaitu busur RU, maka sudut USR itu kongruen dengan sudut RTU sesuai akibat 11.11 yang berbunyi yang sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu kongruen. Jadi ini sudut USR itu kongruen dengan sudut RTU. Selanjutnya sudut TQS itu kongruen dengan sudut TQS sesuai dengan sifat reflektif, sehingga segitiga SUQ sebangun dengan segitiga TRQ karena akibat dari jika dua sudut berkesesuaian dari dua segitiga, maka dua segitiga itu sebangun, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, sehingga sisi QS sebanding dengan QT sama dengan QU sebanding dengan QR, dan US sebanding dengan RT, sehingga kita ambil yang bagian ininya aja, sehingga ini kita bisa kalikan silang ini, jadi QS dikali QR sama dengan QT dikali QR, sehingga terbukti. Selanjutnya, pembuktian teorema 11.10. Diketahui ruas garis singgung QT pada lingkaran dan sekan melalui Q memotong lingkaran di titik R dan memotong lingkaran di R dan S, maka QR dikali QS sama dengan QT dikali QT. Diketahui ini QT garis singgung pada lingkaran C, QS memotong lingkaran C di titik R dan titik S, Q di luar lingkaran. Buktikan bahwa QR dikali QS sama dengan QT kuadrat. Bukti yang pertama itu kita membuat
membuat ruas RT dan SR. Di sini buat SR dan RT. Karena ini sudut keliling sesuai dengan teorema 11.6, ya bunyinya itu ukuran sudut keliling sama dengan setengah ukuran busur yang di hadapannya, sehingga ukuran RST setengah dari busur TR. Selanjutnya sudut RTQ, sudut yang dibuat tali busur dengan ruas garis singgung, maka sudut RTQ itu setengah dari ruas setengah dari busur RT, sesuai dengan teorema 11.7 yang berbunyi, diketahui sebuah sudut dengan titik sudut pada lingkaran sedemikian hingga sudut itu dibentuk oleh sinar tali busur dan sinar garis singgung. Ukuran sudutnya adalah setengah ukuran busur yang di hadapannya. Selanjutnya, ukuran sudut RST sama dengan ukuran sudut RTQ. Ini kongruen. Sudut TQR dengan sudut TQR itu kongruen karena memenuhi sifat refleksif. Selanjutnya, segitiga STQ itu sebangun dengan segitiga TQR. Karena itu akibat dari 10.1, kalau ada dua sisi segitiga yang kongruen maka itu sebangun. Bunyinya akibatnya itu diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika dua pasang dari sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut sebangun, sehingga sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maka QT sebanding dengan QT sebanding dengan QR. Terus QS sebanding dengan QT, dan RT sebanding dengan TS. Sehingga kan di sini ada, kita ambil yang ininya saja, sehingga TQ dikali TQ sama dengan TQ dikali TQ ini kali silang ini kali ini, sehingga TQ dikali TQ sama dengan QR dikali QS, sehingga terbukti.